Mari kita mulai pengajian kita pagi ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, pagi ini kita saya menyampaikan materi berupa cuplikan dari Sirah Nabawiyah, yakni tentang hadisul ifki. Hadisul ifki bahasa kitanya berita bohong. Kalau sebut berita bohong kita sudah ingat bahasa yang terkenal sekarang ya, berita bohong. Berarti ada sumber berita. Berita itu dari siapa dia. Kemudian layak untuk ditasyi', disebarluaskan. Ya, kalau berita bohong itu artinya memang sudah jelas itu bukan berita yang sebenarnya. Ternyata ini juga terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menimpa keluarga beliau, keluarga Rasulullah, yakni dengan namanya itu dikenal dengan kata al-ifk atau hadisul ifki. Islam sendiri memang menjaga nama baik orang, apalagi jangan sampai orang dicap sebagai azaniyah atau azani, pezina. Karena itu nama yang kalau sudah lekat pada seseorang itu menjadi sangat ya susah orang untuk membangkitkan kembali nama baiknya. Oleh karena itu, kalau orang itu orang baik-baik, itu jangan ada orang lain yang ingin memburukkan namanya dengan mengatakan si fulan itu azani, pezina, atau si fulanah itu azaniyah. Itu jangan sampai ada gelar-gelar itu lekat kepada seseorang. Jadi Islam sangat menjaga. Pada sisi lain, Islam juga menutup celah agar fahisyah itu jangan tersebar. Jangan tersebar. Kemudian andai betul-betul ada kenyataan dibuktikan dengan adanya arba'ati syuhada, 4 orang saksi
Dan betul-betul ada itu dia melakukan itu, disaksikan oleh 4 orang. Islam di sini sangat berat hukumannya. Bahkan si penuduh zina, penuduhnya itu disebut dia melakukan qazaf, qaf zal fa, qazaf. Itu dia dikenahi hukuman samanina jaldah, didera sebanyak 80 kali dera. Seorang zaniyah, seorang zani, jadi di dalam Islam itu ada orang yang disebut muhsan, ada yang ghairu muhsan. Kalau wanita ada muhsanah, ada ghair muhsanah. Orang yang pernah menikah dengan cara yang benar, cara yang halal gitu, dan dia sudah melakukan hubungan suami istri, laki-lakinya disebut muhsan, wanitanya namanya muhsanah. Nah, hukuman buat mereka ini kalau terjadi betul-betul 4 orang saksi, atau juga dibuktikan langsung dengan terjadinya kehamilan, dia hamil betul walaupun tidak ada 4 orang menyaksikan, itu kan hukumnya rajam dalam Islam tuh. Rajam itu apa? Separuh badan dipendam kemudian ditimpa pakai batu sampai mati ya. Itu rajam. Tapi kalau dia bukan muhsan atau bukan muhsanah, itu di sini laki-laki pezina dan wanita pezina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Deraklah masing-masing mi'ata jaldah, 100 kali derak, 100 kali cambuk, mi'ata jaldah. Terus kan kita pasti kasihan ya. Tapi Allah udah katakan di sini, wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Jadi di sini kalian jangan kasihan terhadap pemberlakuan hukum itu, kamu jangan kasihan. Ra'fah, Allah sendiri namanya kan Ar-Ra'uf, tapi untuk diberlakukan hukum Allah, kamu jangan dipengaruhi rasa ra'fah sehingga nggak jadi berlaku hukum itu. Ini Allah udah maha tahu pasti ini manusia kasihan sesama dia. Maka Allah katakan wala ta'khuzkum bihim ra'fatun fi dinillah. Itu kalau kamu beriman pada Allah pada hari akhir. Terus bukan cuma begitu, tapi wal yashhad azabahuma, saksikan itu pencambukan itu, ta'ifatum minal mu'minin, ada orang-orang mukmin yang menyaksikan saat dilakukan hukum cambuk itu. Ya, jadi kalau nanti ini orang-orangnya sudah muhsan atau muhsanah, itu dia harus bukan diderak seperti tadi, bukan dicambuk seperti tadi, tapi dirajam. Kita sudah dengar itu ada seorang wanita yang hamil ya. Ini nggak pakai disaksikan 4 orang saksi, tapi karena dia sudah hamil, dia menghadap pada Rasulullah, ya Rasulullah tahirni, sucikan saya. Nabi suruh periksa, coba tuh mulutnya bau ini nggak, bau minuman nggak? Apa anak ini, orang ini sedang mabuk nggak? Ternyata nggak, dia memang minta disucikan karena dia sudah hamil. Kata Rasul, pulang dulu, biar kamu lahir dulu nanti. Udah lahir bayinya dibawa lagi.
beri dia susu dulu, kamu menyusukan dia dulu, pulang lagi sana sampai anak itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, barulah dilakukan hukum rajam. Bahkan seandainya ada suami yang menuduh istrinya berzina, ada mungkin seorang suami istrinya yang dia tuduh berzina. Nah di sini solusinya, kalau orang menuduh pasangannya melakukan zina dan dia tidak bisa menghadirkan 4 orang saksi, apa? Illa anfusuhum walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Dia bersumpah sama Allah, ya Allah, demi Allah ini istri saya berzina. Itu empat kali dia ngomong. Nanti kelimanya, wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kazibin. Ya Allah, kalau ini omongan saya dusta, saya siap dilaknat oleh Allah, saya siap dikutuk oleh Allah. Itu kata suaminya begitu, karena dia nggak bisa menghadirkan 4 orang saksi, cuma dia saja ya, maka dia berkata begitu. Dan si istri juga punya kesempatan untuk mengatakan wa yadra'u anha al-'azaba an tashhada 4 syahadatin billah innahu laminal kazibin. Dia bisa mengatakan, saya bersaksi pada Allah, saya bersumpah bahwa itu suami saya laminal kazibin, pendusta. Yang dia bilang saya berzina, dia dusta. Terus dia mengatakan, wal khamisata, kelima kalinya dia ngomong, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Tapi kalau suami saya benar, saya siap dimurkai Allah. Wah, itu sampai seperti itu. Jadi memang ini jangan sembarangan orang mengatakan istrinya berzina atau istrinya mengatakan suaminya berzina. Jangan seperti itu. Jadi Islam itu bahkan ini nih tindakan supaya tidak terjadi seperti itu. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun. Jadi kalau masuk ke rumah orang itu juga harus minta izin, harus mengucap salam. Kalau disuruh pulang ya pulang ya. Masalahnya kalau sekarang kan orang bukan di rumahnya berbuat itu, bisa janjian di mana begitu ya, bisa SMS-an, bisa apa. Jadi memang tampaknya semakin berat kalau kita perhatikan dengan adanya media, dengan adanya kemudahan-kemudahan. Kemudian pada ayat 11 dari surat An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang ja'u bil ifki. Ja'a bi artinya membawa berita bohong. Siapa mereka? Itu usbatum minkum, itu adalah kelompok kalian juga, usbatum minkum. Tapi la tahsabuhu syarral lakum. Jangan kalian mengira itu berita bohong itu syarral lakum, buruk buat kalian. Bal huwa khairul lakum. Bahkan itu lebih bagus, lebih baik bagi kalian.
Jadi pernah menimpa keluarga beliau itu sepulang beliau dan para sahabat dari perang Banil Mustaliq namanya. Banil Mustaliq. Mustaliq, mim sad ta lam qaf. Banil Mustaliq. Ketika dilakukan undian, istri-istri beliau siapa yang ikut Nabi dalam peperangan itu, ternyata keluarlah nama Aisyah. Maka Aisyah yang diajak berperang dalam peperangan Banil Mustaliq ini. Dalam kepulangan ini Rasulullah memimpin rombongan paling depan, dan yang ditugaskan paling akhir untuk sapu bersih atau apa, nanti takut ada yang ketinggalan atau apa, itu ada seorang sahabat namanya Safwan bin Mu'attal. Sad fa waw alif nun. Safwan bin al Mu'attal, mim ain ta bertasydid lam. Al Mu'attal, Safwan bin Mu'attal. Rasul paling depan, Safwan paling akhir, Aisyah ada di tengah-tengah mengendarai onta dan duduk di atas onta. Itu kan onta itu atasnya itu ada semacam rumah kecil ya, gubuk kecil di atas onta, itu namanya sekedup. Sekedup ya, jadi Aisyah menunggang onta. Lalu rombongan beristirahat. Sepulangnya dari Banil Mustaliq, sebelum sampai ke Madinah mereka beristirahat. Aisyah ingin buang hajat. Dia ingin buang hajat, dia keluar dari barisan itu, ontanya dia tinggal, kemudian dia balik lagi, terasa olehnya ada gelang atau kalung yang hilang gelangnya. Maka dia balik lagi ke lokasi tadi, tempat buang hajat. Begitu balik lagi ke tempat rombongan berada, ternyata rombongan sudah berangkat semua, termasuk ontanya. Dia bingung juga, bagaimana ini sudah ketinggalan gitu ya. Sudah dia duduk saja berharap nanti ontanya kembali. Sampai dia ketiduran. Tidak lama kemudian Safwan muncul. Safwan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri Rasulullah katanya. Maka Aisyah pun terbangun dan langsung disuruh nunggang onta yang dibawa oleh Safwan, dan Safwan menuntun onta itu. Sesampainya rombongan di Madinah, orang cari-cari, Aisyah mana ini? Aisyah mana? Wah, ini giliran orang munafik panen, menyebarkan berita bohong. Nah ini pasti laku nih, ini laris manis ya, dia berita ini dia sebar. Ini yang disebut innallazina ja'u bil ifki usbatum minkum, itu usbatum minkumnya orang-orang munafik yang menyebarkan berita. Kata orang-orang sekarang bilang digoreng lah itu berita tentang kenapa Aisyah terlambat, dan ternyata di belakangnya Safwan. Wah, ini pemandangan yang enak untuk dijadikan berita bohong. Ramailah berita kesana kemari, Aisyah di belakangnya Safwan bin Mu'attal. Ngapain tuh ya, gitu kira-kira orang-orang sekarang ngomongnya. Oh, kirain Aisyah sendirian, ternyata ada Safwan. Kira-kira kalau bahasa orang-orang sekarang gitu. Terus sampai terjadi fitnah
besar ya, karena disebarkan berita ifki ini. Tapi Allah katakan la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Ini terhadap berita ini Rasul pun belum ambil sikap dulu. Tapi kalau Abu Bakar sudah mengatakan bantuan buat kamu saya stop, dan kata ayahnya begitu Abu Bakar. Karena sangat menyita pikiran, dan ya ini istri Rasulullah ya. Tapi Allah katakan la tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu kira kejadian itu buruk buat kalian, tapi itu justru khairul lakum. Nanti likulli mri'im minhum, bagi setiap orang dari kalangan mereka itu maktasaba minal ismi, dia mendapat bagian balasan tergantung ism. Ism itu dosanya. Jadi dalam penyebaran berita bohong ini, siapa yang melakukan itu mendapatkan balasan dosa sesuai dengan maktasaba minal ismi. Dia melakukan penyebarannya seperti apa, dia juga Allah alam, seandainya kita hidup di zaman itu dan berada di barisan itu, kira-kira termasuk yang bersangka buruk atau yang berbaik sangka, termasuk yang berhusnuzan ataukah yang bersuuzan. Wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Yang lebih besar usahanya untuk menyebarkan hadisul ifki ini, lahu azabun azim, kata Allah dia akan dihukum dengan siksa yang berat. Wallazi tawalla kibrahu, padahal mestinya laula iz sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Padahal mestinya ya, kok saat kalian mendengar berita itu, mestinya orang-orang mukmin dan mukminah itu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira, berprasangka baik ya, mestinya gitu. Bahkan menyimpulkan haza ifkum mubin, ini adalah berita bohong. Qalu haza ifkum mubin. Tetapi nyatanya banyak yang termakan berita itu dan ikut-ikutan, ikut beneran membawa berita bohong. Ya tadi saya bilang, seandainya kita ada di barisan itu waktu itu, lagi pada heboh orang ini, mana Aisyah nih, mana? Wah, itu Aisyah tuh, itu di belakangnya siapa? Itu Sofwan. Wah, orang udah gampang dah nyimpulin, oh iya. Walaupun ada di antara mereka yang berkata begini nih, seorang laki-laki ngomong, kalau saya jadi Sofwan nih, saya tidak akan melakukan perbuatan yang tidak pantas kepada istri Rasulullah. Padahal ketakwaan saya lebih sedikit dibanding ketakwaan Sofwan. Lah kalau saya saja tidak berani, padahal takwa saya lebih sedikit, apalagi Sofwan bin Mu'attal, memang orang yang dipercaya jalan paling akhir untuk kalau ada yang tertinggal atau apa. Ketakwaannya jauh lebih hebat dari saya.
Saya saja nih, seandainya yang menemukan peristiwa ini saya tidak berani melakukan apa-apa pada istri Rasulullah. Padahal saya tidak lebih takwa daripada Sofwan, apalagi Sofwan. Itu orang yang berhusnuzan. Dan wanita ada yang mengatakan, andai saya yang menjadi Aisyah, saya tidak akan pernah berani melakukan hal-hal yang tidak baik kepada seorang yang bernama Sofwan. Kata dia, padahal ketakwaan saya tidak seperti takwanya Aisyah. Apalagi Aisyah gitu. Jadi Allah katakan di sini, laula in sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khair. Wa qalu hadza ifkum mubin. Ini Allah bilangin itu peristiwa itu ifkum mubin, itu dusta yang benar-benar dusta. Sehingga peristiwa itu disebut hadisul ifki. Nah, para jamaah sekalian, nanti ayat berikutnya lagi, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirati lamassakum fi ma afadtum fihi azabun azim iz talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilm wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Jadi kalian gampang banget ngikut-ngikut ngomong begini begitu ya. Tahsabunahu hayyina, itu kalian mengiranya urusan sepele, urusan sederhana, padahal peristiwa itu indallahi azim. Menyebarkan berita yang kalian tidak tahu seperti itu sangat besar bagi Allah, itu urusan besar, bukan urusan hayyin. Wah, di sini harusnya walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Ini Aisyah, ini Safwan, ini keluarga Rasulullah. Kamu hendaknya berkata, ya, subhanak, maha suci Engkau ya Allah, ini adalah kebohongan yang jelas. Ya'izukumullahu an ta'udu li mislihi abada. Allah mengingatkan jangan sampai kalian mengulangi lagi sikap-sikap seperti itu selamanya. In kuntum mu'minin, kalau kalian orang yang beriman. Dan nanti orang-orang yang ingin menyebarkan fahisyah, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sungguhnya orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong, menyebarkan fahisyah fil ladzina amanu, pada orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan azab yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Allah lah yang tahu dan kalian tak pernah tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya harga diri orang, nama baik orang itu harus dijaga, jangan sampai orang baik-baik tersebar oleh dia fahisyah. Kalau kita bercermin dengan peristiwa hadisul ifki ini dan umat sepanjang masa, termasuk umat Islam ya, di sini
fahisyah itu benar-benar ingin disebarkan. Wallahualam dulu di beberapa tempat itu masih sangat menjaga wanita-wanitanya. Dalam kondisi sangat terjaga saja, masih saja terjadi itu. Hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya orang tua sudah berusaha mendidik, memberikan teladan, memberikan lingkungan yang baik. Tetapi memang zaman antara hidupnya orang tua dengan anak berbeda. Terus juga perasaan yang sedang dijalani oleh anak-anak itu berbeda dengan orang-orang tua. Makanya juga para ahli menyebutkan harus ada pendidikan yang pas buat anak-anaknya. Bagaimana misalnya ketika dia kan ini, misalnya anak-anak ketika mau balik itu kan banyak perubahan. Misalnya tumbuh bulu-bulu di bagian tubuhnya, di ketiaknya, di tempat-tempat tertentu ada tumbuh bulu ya. Kalau laki-laki sudah mulai ada kumisnya, ada jenggotnya ya. Dan beberapa ini membuat anak-anak itu bingung, ini fenomena apa terjadi gitu ya. Anak-anak itu mulai bingung. Banyak anak-anak perempuan kita juga kalau baru awal haid itu dia bingung. Kalau dia baru pertama kali haid, itu anak-anak menjadi cemas. Ini apa gitu ya. Anak-anak laki-laki juga yang kalau dalam fikih ini perempuan lebih dulu balik. Dia mengatakan 9 tahun. Kalau anak laki-laki 15 tahun baru mimpi, kalau dalam bahasa lokal kita mimpi basah ya. Itu umur 15 tahun. Tapi sekarang katanya udah 13 tahun, 12 tahun sudah pada mimpi basah dan lain-lain. Ini kan hal-hal yang orang tua harus menerangkan, menjelaskan. Jangan dia jadi bingung, lalu kemudian dia mencoba melakukan hal-hal yang diam-diam itu berbahaya buat dia berikutnya. Makanya ada pendidikan yang khusus ke situ ya. Setidaknya ibu bapak menjelaskan. Kemudian tentang pergaulan. Kemudian tentang pakaian. Ada kecenderungan kalau dulu orang-orang tua itu ketika anaknya cantik ya, dia supaya kecantikannya tambah dibelikanlah pakaian-pakaian yang supaya anak itu kecantikannya tidak tertutupi ya. Begitu pula nanti kalau dia mau keluar rumah ya, mau ke pasar kah, mau kondangan kah, ada semacam anak cantiknya itu dia pamerkan kepada orang. Anaknya pun yang nggak punya pengetahuan agama ya, karena masih baru, dia juga semakin senang kalau menampakkan kecantikannya di hadapan orang. Itu bagi pihak dia. Bagi lawan jenisnya itu juga menjadi hal yang sangat menarik, dan itu yang kemudian menjadi awal malapetaka ketika itu dibiarkan. Memang kalau di negara lain, kalau ada anak umur sekian belum punya pacar, itu orang tuanya sedih gitu. Jadi kalau orang tua itu melihat anaknya sudah bergandengan, sudah jalan bareng di usia-usia SMP, usia SMA, itu girang. Dan ternyata itu juga ada pada masyarakat kita juga, masyarakat muslim. Sedangkan anak-anak kita memang sedang terbakar dengan apa? Oleh perasaan-perasaan barunya itu ya. Karena Islam itu ada, sebelum balik itu ada mumayyiz. Ada akil, balik, ada mumayyiz. Kemudian juga
yang keluar dari dari kemaluan itu ada mazi, ada wadi, ada mani, ya ini semuanya. Jadi bagus juga kalau kita ini memang bisa memberikan, dan itu kalau dalam kitab fikih tidak aib menjelaskan seperti itu. Bahkan juga misalnya seorang istri, dia harus tahu bersama suami ini sedang haid, apa sudah selesai atau belum haidnya, di mana nanti bisa jadi hal-hal biasa menjadi perjuangan bagi suami untuk tidak melakukan hubungan sebadan ketika istri masih mengeluarkan darah haid. Dan nanti ada darah yang itu bukan darah haid, namanya apa? Apa Pak? Darahnya darah segar, tapi dia keluar tetap dari kemaluannya si istri. Itu darah istihadah namanya. Istihadah. Kan bedanya kalau darah istihadah itu dia bukan kayak darah haid. Orang kalau sedang haid kan dia tidak sholat, tidak usah sholat, atau juga ya itu ada hal-hal yang tidak dikerjakan ketika dia haid. Tapi kalau darah istihadah, dia tetap, dalam ulama ada yang mengatakan itu memang tetap sholat. Maka agar darah itu tidak keluar saat dia sholat, mungkin kalau sekarang ada pembalut dan lain-lain, ini darah istihadah. Artinya ada hal-hal yang jangan dianggap tabu untuk tahu, daripada nanti ternyata istrinya itu masih dalam keadaan haid tapi si suami sudah melakukan hubungan. Jadi di sini sebenarnya apa yang fahisyah ini bisa tersebar, bahkan Allah menyebut ini innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Jadi ini banyak hal yang harus diketahui oleh kaum muslimin, kaum muslimat, ya, agar fahisyah itu tidak tersebar. Bahkan dari yang sangat kelihatan sederhana, supaya apa ya namanya ini ya, jadi ada cemburu, ada apa di rumah tangga itu ya memang kalau kita lihat misalnya dalam surat Mujadilah juga kan cemburu itu ada. Bahkan istri-istri beliau juga ketika Rasul di rumah salah seorang istrinya minum madu, ya itu kan ada surat Al-Mujadilah, ya Pak. Artinya itu memang manusiawi. Tinggal nanti bagaimana itu kita ini di dalam berumah tangga kita upayakan agar fahisyah tidak tersebar di kalangan kaum muslimin, yang diawali dari kehidupan individu berumah tangga. Dari sangat halus, ya orang beriman jangan masuk ke suatu rumah yang bukan rumah kalian hatta tastanisu. Tastanisu itu istiqnas, minta izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam pada keluarga pemilik rumah itu. Dan seorang istri tidak boleh menerima tamu, ya, seorang yang ya bukan muhrimnya, itu nggak boleh. Jadi kalau tidak ada suami, itu seorang istri jangan menerima tamu yang, apalagi orang itu yang tidak disukai oleh suaminya. Kan ada orang mungkin malah menggoda tamu atau kegirangan, suami lagi tidak ada misalnya, atau juga sebaliknya, ya. Kalau ada penceramah-penceramah kita itu sebaiknya kalau ada suara telepon masuk itu bagaimana, jangan suara itu malah menggoda si pihak yang menelpon, ya.
Kalau dia wanita harus tegas jawab mengucap waalaikumsalamnya dan lain-lain. Ada kiai kita penceramah kondang juga itu ya. Bagaimana itu kalau nerima telepon dari seorang laki-laki itu seperti itu. Karena memang gampang ini tersebar fahsya itu. Nah para jamaah sekalian, Allah telah mengajarkan kita ada tindakan-tindakan preventif ya. Hatta tasna'nisu wa tusallimu ala ahliya, ngucapin salam. Bahkan kalau sahibul bait nyuruh pulang, kita harus terima pulang. Maaf ya tidak ini lagi tidak ada suami atau apa, pulang. Jangan lagi bilang, nah, tungguin aja, pulangnya kapan? Nanti 2 jam lagi. Ini nggak boleh begitu. Jadi ini agar tidak terjadi al-ifk, berita bohong, orang harus hati-hati, jangan gampang menuduh orang. Ya. Tapi juga jangan sampai kan susah nih jadi 4 orang saksi. Orang lagi berbuat fahsya ya. Kemudian harus disaksikan 4 orang, susah. 4 orang ngelihat betul, itu kan susah itu. Makanya nanti ada yang gampang kalau dia jadi hamil, berarti walaupun nggak pakai 4 orang saksi, berarti dia sudah harus kena hukuman. Nah, itu seperti itu. Jadi yang terakhir dalam pengajian kita pagi ini dalam hadisul ifk ini peperangannya namanya apa tadi? Banil Mustalik ya, peperangannya namanya Banil Mustalik. Kemudian pria yang menjadi orang ditugaskan paling akhir baliknya itu namanya Safwan bin Mu'attal. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa Allah berikan kemampuan ya, mendidik putra-putri kita yang mungkin kadang-kadang agak kendor ya, kita ingat lagi dah, kita ingetin lagi anak-anak kita juga ya kitanya juga, karena kan kita sebagai pria tetap saja manusia mempunyai syahwat ya. Kan ada itu istri Rasulullah yang ketika datang orang buta pun istrinya disuruh apa? Berhijab ya. Katanya kan dia orang buta, iya dianya buta, kamu kan tidak gitu ya. Begitu, jadi memang ini suasana-suasana keramaian ini membuat batasan-batasan itu semakin kurang jelas. Misalnya dalam pesta-pesta perkawinan, karena bukan lagi walimah, namanya juga ada pesta perkawinan ya. Dalam menonton keramaian, di mana-mana tempat orang ramai, orang itu sudah menjadi seperti tidak ada jarak lagi. Bahkan main dulu-duluan mencari perhatian. Ya, itu perlulah kita ingat-ingat kembali, jangan sampai terlampau jauh dari batas-batas yang agama udah buat batasannya. Demikian jemaah sekalian, semoga bermanfaat. Mari kita baca bareng-bareng Pak ya. Bapak ikuti saya baca ayatnya, ini surat An-Nur. An-Nur itu 24 ayat 11 dan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Lagi pilek Pak ya. Usbah, ain sad ba ta.
usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithm wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim laula iz sami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Sadaqallahul azim. Yang nanti di masyarakat kita itu orang-orang dekat dengan kita itu juga harus hati-hati di sini ya. Misalnya apa? Pembantu, apalagi para pekerja, itu kan memang lama-lama akrab ya, akrab, kadang-kadang kelebihan nantinya. Orang-orang tidak, baik itu khadimat atau khadim. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, menjaga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhirin baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.